Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Kita masuk di unit 1 modul 1 unit 3, yaitu menjelajah ruang. Saya harap kalian anak-anak masih mengingat ya, modul 1 unit 1 dan unit 2 masih diingat. Dan ini di modul 3 ini, modul 1 unit 3 ini ada materi terakhir. Pertemuan next kita lanjut ke unit 2. Ini sebelumnya, pernahkah kalian berpergian ke suatu tempat, tetapi di tengah perjalanan Anda bingung karena tempat yang Anda tuju tidak ketemu? Akhirnya Anda harus bertanya kepada orang lain tuh yang mungkin mengetahui tempat tujuan Anda. Atau mungkin Anda mau kemana? Nah, ke Jawa, ke daerah Kepanjen, atau mungkin ke Pakak, atau mungkin ke Malang. Nah, kita lanjut ke tadi mana? Ke Panjen, ke PKBM, atau mungkin ke Pakak, atau mungkin ke Sumber Manjing. Nah, mau ke pantai, kamu harus cari dulu apa yang kamu lihat dulu, cari dulu sepanjang perjalanan nanti menemukan apa. Yang sering kita menggunakan biasanya kalau sekarang lagi kita pakai Google Map. Ada yang menggunakan Google Map, terus ada yang menggunakan kalau di sana arahnya berapa meter dari situ, jaraknya berapa. Nah, kalian sudah ketahuan kalau untuk sekarang. Jika kita ingin menjelajah ruang sampai sejauh mana pun tempat itu berapa tanpa mengalami kebingungan dan tidak tersesat di jalan, maka yang harus kita siapkan adalah peta lokasi. Dengan membawa peta dan kita mampu membaca peta secara benar, maka kita akan mudah untuk menemukan tempat yang kita cari. Ya. Dasarnya. Nah, kita awali juga, kita bahas dulu yang pertama, pengetahuan dasar pemetaan. Ini tentu sudah tidak asing lagi dengan gambar peta. Dari zaman para penjelajah dunia, pemetaan sudah digunakan untuk mencari lokasi benua atau negara baru yang mereka tuju pada masa purba. Pemetaan sudah ada meski sangat sederhana. Ada peta yang digambarkan dengan kulit binatang kalau dulu, kulit kayu. Ada juga yang digambarkan dengan dinding-dinding goa kalau zaman dulu seperti itu. Kalau zaman sekarang pakai apa? Peta sudah merupakan kebutuhan mutlak setiap orang-orang yang berpergian. Bahkan untuk undangan pernikahan pun secara umum dikasih peta lokasi. Nah, tentu pemetaan zaman dulu dibandingkan dengan peta sekarang sudah berbeda bentuk, rupa. Nah, cara pembuatannya dari peta yang ada zaman sekarang bukan gambar peta yang tertuang, tetapi yang disebut dengan nama peta. Tapi sudah jauh lebih modern dengan berbagai bentuk seperti peta digital, citra satelit, dan foto udara. Untuk memahami itu perbedaan dari peta, citra satelit, dan foto udara sekarang berkembang pesat. Nah, kita bahas dulu satu-satu. Peta dari asal bahasanya, peta itu awalnya berasal dari Yunani, yaitu
Mapa yang kemudian disebut map, kata mapa dalam bahasa Yunani berarti taplak meja. Karena kala itu peta digambarkan pada kain menyerupai taplak meja. Kata mapa tersebut peta diartikan sebagai lembaran yang berisi tentang gambar sebagian atau seluruh permukaan bumi. Pada zaman dahulu, peta ini digunakan untuk menandai suatu tempat tertentu yang disebut dengan dilengkapi jalan dan simbol. Terus peta daerah berburu, digambarkan dengan jalan yang dari tempat tinggal menuju perhutan perburuan. Disambungkan untuk simbol-simbolnya untuk mempermudah pencairan tentang tujuan, tempat tujuan, pohon besar, batu besar, sungai, goa. Kalau zaman dulu. Kalau secara umum, peta adalah gambaran permukaan bumi yang lebih terinci dan diperkecil menurut ukuran geometris pada suatu bidang datar. Penampakannya dari atas. Beberapa orang ahli, ini bisa dilanjutkan. Menurut ICA, International Cartographic Association, lembaga asosiasi pada kartograf, peta itu artinya sebagai suatu representasi atau gambaran unsur-unsur kenampakan abstrak dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa dan umumnya digambarkan pada bidang datar secara diperkecil atau diskalakan. Kalau Erwin Rice, peta adalah gambaran konvensional kenampakan muka bumi yang diperkecil seperti ketampakan aslinya bila dilihat vertikal dari atas. Peta dibuat pada bidang datar serta dilengkapi tulisan-tulisan sebagai penjelasan. Menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Bakor Sutanal, peta itu merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan. Merupakan suatu sumber informasi bagi para perencana dan pengambil keputusan pada tahapan dan tingkat pembangunan. Unsur dalam peta. Unsur terdapat dalam peta. Yang pertama apa? Judul peta, skala peta, tanah air mata angin, tata warna, simbol peta, lettering, garis astronomi, tahun pembuatan. Ini harus ada unsur-unsurnya dalam peta. Ada 8. Harus ada. Jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta berdasarkan skalanya itu ada 4. Peta teknik atau kanister, peta berskala besar, peta berskala medium, peta berskala kecil. Terus berdasarkan keadaan objek, peta dibedakan menjadi 2, yaitu peta dinamik dan peta stasioner. Kalau berdasarkan fungsi atau kepentingan yang biasa disebut dengan peta tematik. Ini ada peta geografi dan topografi, peta geologi, hidrologi, astronomi, peta lalu lintas dan komunikasi, peta kebudayaan dan sejarah, peta lokasi dan persebaran flora fauna,
peta cuaca dan iklim, peta ekonomi dan statistik. Nah, di Indonesia ada peta Indonesia ada 34 provinsi. Nah, fungsinya peta, apa sih fungsinya peta? Apa yang pertama? Kalau kalian berdasarkan analisismu, adakah yang bisa menjawab? Fungsinya peta itu untuk apa? Nah, yang pertama, menunjukkan lokasi pada permukaan bumi, menggambarkan luas dan bentuk berbagai gejala di muka bumi, menentukan arah serta jarak suatu tempat, menunjukkan ketinggian atau kemiringan suatu tempat, menyajikan persebaran sifat-sifat alami dan non-alami, memberikan gambaran data atau informasi yang tersaji, memperlihatkan gerak mobilitas manusia dengan berbagai aktivitas. Tugasnya, nah kalau kalian sudah paham unsur-unsur peta, terus jenis peta dan manfaatnya peta ataupun fungsi, itu coba ambil satu, buat peta tematik. Contoh, pilih untuk menggambar peta dari salah satu provinsi. Nah, tugasnya itu coba menggambar peta, jenis peta tematik, nah termasuk bisa kepadatan penduduk, hasil tambang atau hasil perkebunan. Tapi kita tidak itu, Burusu hanya inginnya kalian coba menggambar salah satu provinsi di Indonesia. Itu digambar di kertas, nanti dikumpulkan via WhatsApp atau via email kami. Ya. Tugasnya menggambar peta dari salah satu provinsi. Ya. Itu digambar. Jadi gambarnya lengkap. Jadi ibaratnya kalau ambil contoh Jawa Timur. Jawa Timur lengkap. Di situ tahun kapan, gambar sumbernya, tahun pembuatannya tahun sekarang. Berdasarkannya kalau ada atlas, nah kalau dilihat dulu tahunnya, literasinya, judulnya, skalanya harus dihitung persis sekali. Coba menggambar peta ya. Tugasnya itu yang pertama. Sekaligus 2 kali pertemuan yang kemarin dengan saya gabungkan dengan hari ini. Terus selanjutnya, kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke citra penginderaan jauh. Penginderaan jauh, apa sih itu citra penginderaan jauh? Tadi kan ada 3 yang dibahas, peta, citra penginderaan jauh, dan tuh. Di era zaman modern, tidak dipungkiri kalau pemetaan dalam arti luas termasuk citra satelit dan foto udara menjadi kebutuhan setiap orang. Bahkan berbagai aplikasi sehari-hari memanfaatkan peta sebagai pemudah aktivitasnya. Contohnya, ojek online yang memantau pelanggan melalui aplikasi peta pada handphone. Saat ini, citra satelit maupun foto udara sebagai pemetaan modern, nah sudah menjadi hal yang biasa digunakan oleh masyarakat. Demikian juga Anda. Nah, tidak ketinggalan juga memanfaatkan aplikasi internet tentang peta modern yang mudah dibuka melalui handphone.
Nah, pernahkah Anda memanfaatkan peta melalui handphone? Nah, kalian mesti jawabnya iya. Karena kalian semua sudah punya handphone. Aplikasi penyedia peta apa saja yang sudah Anda kenal? Nah, yuk dicoba. Kalian pakai apa? Peta apa? Yang sering mesti pakai Google Map ya. Apakah kemudahan? Nah, bagaimana kemudahannya? Apakah yang manfaatnya apa? Mudah sekali. Bagaimana nyarinya? Coba klik BKBM Sumbermu. Jaraknya berapa? Di situ sudah kelihatan. Ya. Tuh. Pemetaan yang dihasilkan oleh citra penginderaan jauh baik melalui citra satelit maupun foto udara. Nah, artinya apa? Kalau sekarang kita melanjut ke penginderaan jauh. Artinya dulu. Penginderaan jauh itu merupakan upaya untuk mengetahui suatu objek dengan menggunakan sensor atau alat pengindra. Penginderaan jauh merupakan ilmu seni dan teknik dalam usaha mengetahui benda dan gejala dengan cara menganalisis objek dan arah tanpa adanya kontak langsung dengan benda, gejala, dan objek yang dikaji. Pengambilan data dalam penginderaan jauh dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan sensor buatan. Nah, kita pakai sensor buatan. Nah, tidak adanya kontak dengan objek yang dikaji, maka penginderaan jauh dari jarak jauh sehingga disebut dengan penginderaan jauh. Ya. Nah, ini berdasarkan para ahli. Nah, penginderaan jauh juga diartikannya berbeda-beda, tapi tujuannya juga sama. Campbell mengartikan penginderaan jauh adalah ilmu untuk mendapatkan informasi tentang permukaan bumi seperti tanah dan air dari gambar yang diperoleh dari kejauhan. Campbell menjelaskan bahwa penginderaan merupakan pengukuran atau akuisisi data pada objek di permukaan bumi dari satelit atau instrumen lain di atas atau jauh dari objek untuk dirasa. Millicent, penginderaan jauh itu ilmu dan seni mendapatkan informasi tentang suatu objek, daerah, dan fenomena dengan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, ataupun gejala yang dinilai. Giver menjelaskan bahwa penginderaan jauh merupakan seni dan ilmu mendapatkan informasi tentang suatu objek dengan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung. Lindgren mengartikan penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan analisis informasi tentang bumi. Jenis penginderaan jauh itu kita lanjut. Ada dua macam. Apa? Citra satelit dan foto udara. Apa bedanya? Yuk, kalau citra satelit itu adalah gambaran permukaan bumi dihasilkan oleh rekaman gambar yang dibuat dari satelit. Nah, citra satelit ini merupakan pemetaan modern. Karena apa? Sistem pemetaannya sudah menggunakan peralatan canggih, yaitu satelit sebagai alat pemotret bumi. Peta citra satelit berarti gambaran permukaan bumi sebagai hasil pencitraan satelit yang dibuat dalam bidang datar setelah dilakukan interpretasi yang dilengkapi dengan simbol dan penjelas. Sedangkan foto udara itu adalah gambaran permukaan bumi yang dihasilkan dari pemotretan melalui pesawat udara.
Tuh perbedaannya. Kalau citra satelit itu menggunakan satelit, kalau foto udara menggunakan pemotretan dari pesawat udara. Jadi ada yang menggunakan juga drone. Nah, banyak orang yang sekarang pakai pesawat udaranya namanya drone. Nah, berbeda dengan pemetaan citra satelit. Kalau citra satelit menggunakan gambar yang dihasilkan oleh rekaman satelit, sedangkan foto udara menggunakan gambar dari foto yang diambil dengan menggunakan pesawat terbang maupun balon udara. Saat ini foto udara itu menggunakan pesawat drone. Nah, bisa kalau kalian lihat orang sekarang pakai orang YouTuber ataupun kalian sering lihat orang main pesawat jarak jauh untuk hasil yang bagus di foto, itu namanya pesawat drone. Kalian paling sudah paham, lebih paham untuk perbedaannya apa berarti citra satelit sama citra foto. Kalau citra satelit menggunakan satelit, kalau citra foto menggunakan pesawat udara. Pesawat udara tidak harus pesawat terbang, tidak harus itu yang menggunakan, bisa juga itu, tapi cenderung banyak orang sudah menggunakan drone. Berarti untuk menganalisis terjadi apapun, jadi pesawatnya yang kecil sudah terbang sendiri itu. Berdasarkan ketinggian penginderaan jauh itu ada 3 kelompok. Apa? Pesawat terbang rendah hingga medium, sekitar ketinggian 1000 sampai 9000 meter di atas permukaan laut. Citra yang dihasilkan foto udara. Sedangkan kalau pesawat terbang tinggi dengan ketinggian 18.000 meter di atas permukaan laut, citra yang dihasilkan adalah multispectral scanner data. Kalau satelit dengan ketinggian 400 km, citra yang dihasilkan adalah citra satelit. Nah, interpretasi. Nah, kita lanjut. Kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke interpretasi citra penginderaan jauh. Untuk memahami gambar yang dihasilkan oleh penginderaan jauh, akan mengalami kesulitan untuk mengartikan gambar secara langsung. Berarti harus membutuhkan suatu interpretasi untuk memahami objek hasil pemetaan yang diperoleh dari citra satelit maupun foto udara. Tujuannya untuk apa? Mengenali arti penting objek dalam gambar sehingga menjadi catatan yang harus dikemukakan. Nah, artinya itu apa interpretasi citra? Itu artinya kegiatan mengenali objek pada citra penginderaan jauh dengan cara menganalisis, kemudian menilai penting atau tidaknya suatu objek. Nah, unsur interpretasi itu ada 8 karakteristik yang diunsurnya. Pertama apa? Rona atau warna. Kegelapan, cerahan, objek pada warna itu adalah wujud tampak dalam mata menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum nyata. Tekstur, bentuk, ukuran, pola, situs, bayangan, asosiasi. Nah, ada 8 juga. Karena rona sama dengan warna, itu wujud tampak oleh mata menggunakan spektrum sempit. Tekstur itu adalah perubahan rona dan pada citra yang dinyatakan dalam bentuk kasar, sedang, halus. Bentuk merupakan atribut yang jelas yang dikenali dengan berdasarkan bentuknya. Ukuran adalah ciri objek berupa jarak, luas, tinggi, lereng, dan volume. Pola merupakan suatu keteraturan pada suatu objek di lapangan yang tampak pada citra. Situs itu adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Nah, bayangan bersifat menyembunyikan detail objek, nah, yang berada di daerah gelap. Asosiasi itu
keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Contoh, sawah berasosiasi dengan aliran air atau irigasi, pemukiman, dan sebagainya. Nah, dalam interpretasi pengindaan jauh tidak terlepas dari keahlian pengamatan hasil citra. Tujuannya untuk apa? Tujuan utama mengamati citra satelit maupun foto udara. Untuk apa? Menginterpretasikan citra hasil satelit maupun foto udara. Dari hasilnya itu, pengamatan itulah nanti kita dapat membuat analisis, asumsi maupun kesimpulan dari suatu proses yang ilmiah dalam memperoleh informasi yang berarti tentang permukaan bumi. Jadi alat apa yang digunakan untuk mengamati citra satelit maupun foto udara? Itu adalah stereoskop. Nah, stereoskop tujuannya untuk memperoleh gambaran 3 dimensi dari foto itu. Jenis stereoskop itu ada 2. Stereoskop lensa dan stereoskop cermin. Terus apa sih keunggulan hasil citra penginderaan jauh? Nah, dilandasi yang pertama, apa keunggulannya? Citra atau hasil rekamannya menggambarkan objek yang wujudnya objek yang wujud dan letaknya mirip dengan sebenarnya, relatif lengkap, meliputi daerah yang luas serta permanen. Jenis citra tertentu dapat memperoleh gambar 3 dimensi apabila pengamatannya dilakukan dengan stereoskop. Nah, objeknya tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra sehingga objek tersebut bisa dikenali. Citra dapat dibuat secara cepat meskipun secara terestrial objeknya suka dijelajahi. Penginderaan jauh itu adalah merupakan satu-satunya cara yang efektif untuk pemetaan daerah bencana. Citra juga merupakan alat yang sangat efektif untuk memantau perubahan yang cepat, pembukaan hutan, pemekaran kota, perubahan kualitas lingkungan, dan perluasan lahan garapan. Nah, karena ini manfaatnya apa? Nah, manfaat penginderaan jauh dari citra satelit dan foto udara. Yang pertama, untuk dalam bidang geologi. Geologi itu berarti untuk penanggulangan bencana. Digunakan untuk memperoleh informasi. Terus, penginderaan jauh dari industri migas. Nah, merupakan salah satu faktor digunakan, yaitu untuk tahap eksplorasi, produksi sampai dengan tahap distribusi. Nah, ini telah memanfaatkan teknologi ini, dimanfaatkan juga dalam bidang itu. Nah, dalam perencanaan kota diperlukan untuk apa? Supaya terpercaya, terinci, dan mutakhir. Nah, datanya harus cepat. Digunakan untuk pemanfaatan penginderaan jauh dalam perencanaan kota. Pemanfaatan penginderaan jauh dalam pengelolaan hutan. Nah, untuk apa? Rencana pembangunan jalan-jalan hutan, pembuatan tata batas, dan inventarisasi. Nah, ini lahannya bisa digunakan hutan, panas, sumber kebakaran juga bisa dideteksi. Terus pemanfaat penginderaan jauh dalam survei arkeolog. Ketidakjelasan lokasi dan data letak pada peninggalan sejarah mendorong pengarkeolog untuk memanfaatkan teknologi ini penginderaan jauh. Dengan ini kegiatan survei arkeolog akan lebih cermat dan lebih mudah.
penginderaan jauh juga dimanfaatkan dalam kegiatan militer. Supaya apa? Lengkap tidak adanya persenjataan militernya. Jadi mereka harus lengkap. Kalau ini pakai apa itu maksudnya. Nah, jika kalian sudah paham, tugasnya juga tugas mandiri 6, kalian coba analisis pemetaan wilayah dari hasil citra satelit melalui Google Map tentang wilayah dari provinsi yang Anda buat tadi. Bandingkan peta yang Anda buat dengan hasil citra satelit. Bisa kalian searching di Google, bisa pakai itu juga bisa. Keunggulannya apa? Apa perbedaan peta buatan dengan menggunakan citra satelit? Jadi nanti hasilmu dengan yang di searchingnya di Google, kalian coba cek apa bedanya, kamu analisis ya. Kita lanjut. Apabila sudah paham, kita lanjut ke sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis atau biasa disebut dengan SIG. Nah, ini bahas apa Bu? Maksudnya kalian kalau kalian masih ketinggalan atau mungkin kesulitan, boleh diulang lagi materinya, di-download. Kalian pelajari juga unit 1, modul 1, unit 3. Tadi kita bahas yang pertama apa? Belajar mengenai apa? Peta. Terus yang kedua, habis peta, ada 3 bahasan yang akan kita pelajari hari ini. Peta, terus penginderaan jauh, citra penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis ya. Nah, jika Anda tertarik untuk menjadi penjelajah, tertarik untuk mendapatkan harta karun yang tersembunyi di dasar laut maupun dalam bumi, kita harus tertarik untuk menelusuri peninggalan-peninggalan bersejarah, berminat menjelajah daerah yang belum pernah terjamah, serta berbagai bentangan alam yang masih menjadi misteri dalam cita-cita mitos. Maka perlu memahami sistem informasi geografis. Belajar pemetaan merupakan keharusan minimal dikuasai oleh seorang penjelajah ruang. Nah, coba diperhatikan perbedaan penginderaan jauh dengan hasil pemetaan. Nah, ini sebelah, kalau hijau ini penginderaan jauh, sebelahnya ada birunya penghasil pemetaan. Persis sama ya. Dari gambar itu, objek mana yang sama? Perbedaan mencolok. Gambar yang seperti inilah yang merupakan produk dari sistem informasi geografis. Nah, yang dimaksud SIG berarti apa? Nah, ini ada penginderaan jauh dan ini adalah hasilnya. Kita lanjut ke pengertiannya awal. Sistem informasi geografis itu adalah sistem dalam bentuk peta yang dibuat secara manual dengan hadirnya sistem informasi geografis. Informasi itu dibuat oleh komputer dan hasilnya berupa peta digital. Atau sistem informasi geografis mampu menyajikan keaslian dan kelengkapan sebuah informasi. Sistem informasi geografis adalah sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan,
memanipulasi dan menganalisis informasi geografi. Nah, beberapa para ahli juga mengartikan SIG. Contoh, Marble. Sistem informasi geografi itu adalah sistem penanganan data keruangan. Terus baru, sistem informasi geografis itu adalah alat yang bermanfaat untuk pengumpulan, penimbunan, pengambilan kembali data yang diinginkan, pengubahan dan penayangan data keruangan yang berasal dari kenyataan di permukaan bumi. Nah, yang lain bisa dilanjut. Terus sistem informasi geografi itu intinya apa? Menyimpan data sesuai dengan aslinya. Walaupun demikian, agar data yang disimpan itu akurat, maka data yang dimasukkan haruslah data yang akurat. Sistem informasi geografis ini akan memberikan informasi yang kurang akurat bila data yang dimasukkan data yang meragukan. Nah, selain berperan sebagai pengolah data, menyajikan informasinya dasarnya sumber daya yang dimiliki oleh suatu ruang atau wilayah tertentu. Dan demikian sistem informasi geografis tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuat peta, tetapi lebih jauh itu. Sistem informasi geografis itu harus mampu menghasilkan suatu sistem informasi yang aplikatif, yang dapat digunakan oleh perencana atau pengambil keputusan untuk kepentingan pengolahan sumber daya yang ada di suatu wilayah. Nah, komponennya apa? Sistem informasi geografis itu ada 4 komponen. Yang pertama, CPU, unit memproses utama, RAM, penyimpan data sementara, storage, penyimpan data atau permanen, semi permanen seperti hard disk, kalau dulu hard disk, disket, CD-ROM, dan pita magnetis. Input device, misalnya scanner dan kamera digital. Output device, yaitu misalnya printer dan plotter. Kalau softwarenya perangkat, software atau perangkat lunak itu adalah program-program komputer yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan sesuai yang kita hendaki. Program tersebut ditulis dengan bahasa khusus yang dimiliki oleh komputer. Software ini terdiri dari sistem operasi, biasa yang menggunakan seperti Windows dan Linux, atau program utility, fungsi untuk mengisi kekurangan atau kelemahan sistem operasi. Program aplikasi menggunakan program khusus dalam pemetaan seperti Mapinfo, Address Auto Forgis, AirMapper, serta program pemetaan lainnya. Terus di samping itu, data geografis. Data geografis ini termasuk jalan raya, topografi, administrasi negara, sungai, gedung. Sebagai dapat dilihat dari foto udara, citra satelit, dan statistik. Metodenya menggunakan apa? Yaitu cara tahapan yang dilakukan dalam pengembangan SIG mulai dari awal sampai akhir. Pengguna itu adalah orang yang punya tugas untuk memilih informasi yang diperlukan. Standar, membuat jadwal pemutakhiran, updating, dan efisien menganalisis hasil yang dikeluarkan untuk kegunaan yang diinginkan. Kita lanjut. Pengolahan data sistem informasi atau SIG. Yang pertama yang dilakukan adalah tahap pemasukan data. Nah, ini data tentang lokasi geografis. Data geospasial yaitu data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, karakteristik objek alam, buatan maupun berada di bawah permukaan. Contohnya apa? Nah, ini ada beberapa tahapan: akuisisi, editing, pembangunan topologi data, atribut, transformasi koordinat, yaitu tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data itu adalah pengarsipan dan pemodelan.
Pengarsipan tujuannya untuk menyimpan data akan dianalisis. Kalau permodelan itu adalah membuat konsep analisis untuk mendapatkan informasi baru. Dalam permodelan, data dianalisis sesuai keinginan pengguna. Nah, manipulasi dan analisis data. Pada tahap ini terjadi proses pembentukan peta baru yang telah diolah, baik secara manual maupun komputerisasi. Nah, pembuatan produk di sini buffering, scoring, sama overlay. Buffering itu adalah pembuatan poligon baru berdasarkan jarak yang telah ditentukan. Nah, baik pada titik, garis, data area maupun poligon. Scoring itu adalah menilai sistem parametrik dan yang digunakan dalam analisis. Terus overlay itu adalah menggabungkan dua data grafis atau lebih secara tumpang susun untuk memperoleh data grafis baru yang memiliki satuan pemetaan. Nah, kita lanjut juga tugasnya. Yang tadi tugas 1 itu adalah menggambar peta. Terus yang kedua itu menggambar petamu dengan Google Map yang sekarang. Terus yang ketiga itu adalah mencoba latihan soal. Ini dikerjakan halaman 41 sampai dengan 42. Kalian coba belajar untuk mengerjakan latihan soal. Untuk hari ini pelajaran geografi saya berestu yang kemarin dengan ini 2 pertemuan sekaligus hari ini. Jadi next pertemuan keempat 5 kita bertemu lagi. Kalian sudah paham. Kita sudah harus ganti ke modul 2 yang kita bahas untuk minggu depan lagi pertemuan. Untuk mengakhiri, kalau kalian silakan bisa mencari literasi ataupun informasi yang baik, bisa searching buku geografi kelas 1 bisa, itu untuk menambah pengetahuanmu. Kalau tidak ada pertanyaan ataupun ada masih diskusi, bisa japri di saya ataupun kita bahas pada saat pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.